Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Salam, puji Tuhan kita bisa berjumpa lagi dalam Renungan Harian edisi 31 Maret, penghujung di bulan Maret ini. Mengawalinya, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena Tuhan berikan kami waktu, kesempatan yang indah, yang mulia, dan yang berharga di mata Tuhan untuk kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Karena itu hamba berdoa, Roh-Mu yang kudus tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Allah yang menjadi perenungan kita di hari ini saya ambil dari 1 Petrus pasalnya yang pertama, ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-15 dan ayatnya yang ke-16. Firman Allah berkata demikian. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Demikian firman Allah di hari ini yang intinya mengajar kita, menasihati kita untuk kita hidup kudus di mata Tuhan. Zaman ini kalau kita bicara hidup kudus, rasanya orang akan berkata ini sudah kadaluarsa. Ini berita yang sudah tidak up to date, yang tidak relevan lagi dengan zaman ini. Tapi apapun situasi zaman saat ini, apapun kondisi zaman saat ini, firman Allah konsisten mengajar kita sebagai umat, sebagai orang beriman supaya kita hidup kudus di mata Tuhan. Kata kudus dari kata hagios, esensinya artinya berbeda. Sehingga hidup kudus bisa berarti juga hidup berbeda. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya supaya kita membangun hidup yang kudus, hidup yang berkenan kepada Tuhan. Pertanyaannya dari firman Allah di hari ini adalah, mengapa kita harus hidup kudus? Apa dasarnya? Apa alasannya? Kenapa sebagai umat, sebagai orang percaya kita harus hidup kudus, harus hidup berbeda dengan dunia ini? Setidaknya ada 3 alasan yang saya jumpai dari nats firman Allah di hari ini. Yang pertama dalam ayatnya yang ke-15 dan 16, hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Mengapa kita harus hidup kudus? Mengapa kita harus hidup berbeda? Karena Allah yang memanggil kita adalah Allah yang kudus. Karena Yesus yang memanggil kita, Yesus yang menyelamatkan kita, Yesus yang menebus kita, Yesus yang mengadopsi kita menjadi anak-anaknya adalah kudus. Karena Dia kudus, maka kita sebagai anak-anaknya harus mewarisi DNA dari Sang Juru Selamat kita yang adalah Tuhan kita, yang adalah kudus. Sehingga kita juga sebagai umat, sebagai orang percaya harus hidup kudus karena Allah itu kudus. Inilah alasan pertama kenapa kita harus kudus di mata Tuhan, hidup kudus sesuai dengan firman-Nya, karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus. Dia mau kita hidup kudus. Dia mau supaya sebagai umat, sebagai orang beriman, kita harus hidup berkenan kepada Tuhan. Karena Dia yang panggil kita, Dia yang pilih kita, dan Dia yang tebus kita adalah Allah yang kudus. Karena Allah itu kudus, maka kita juga harus belajar dan berusaha untuk hidup kudus di mata Tuhan. Alasan yang kedua, kenapa kita harus hidup kudus di mata Tuhan? Ayatnya yang ke-18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan emas atau perak, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Alasan kedua kenapa kita harus hidup kudus,
Karena kita telah ditebus dengan darah yang mahal di Bukit Golgota. Firman Allah berkata kita ditebus bukan dengan emas ataupun perak. Kita ditebus bukan dengan barang yang fana. Melainkan kita ditebus dengan darah yang mahal di Bukit Golgota. Yaitu darah Kristus. Karena saudara dan saya sudah ditebus dengan darah yang mahal di Bukit Golgota, maka tidak bisa tidak sebagai umat, sebagai orang beriman, kita harus belajar hidup kudus karena kita sudah ditebus oleh Kristus. Kristus sudah membayar kita dengan harga yang mahal di Bukit Golgota. Kristus sudah mengeluarkan kita dari belenggu dosa, dari lempur dosa, dari kerajaan iblis. Dan kita sudah ada pada kerajaan Allah dengan sistem yang baru, dengan cara hidup yang baru, yaitu cara hidup yang kudus di mata Tuhan. Karena Kristus sudah menebus kita. Jadi alasan yang kedua kenapa kita harus hidup kudus, karena Kristus sudah menebus kita dengan darah yang mahal. Penebusan Kristus inilah, pengorbanan Kristus yang sangat mahal di Bukit Golgota inilah, yang menjadi dasar kita, menjadi alasan kita, tapi juga sekaligus memotivasi kita, mendorong kita sebagai anak-anaknya, sebagai umatnya, supaya kita hidup kudus di mata Tuhan. Karena darah yang mahal sudah dicurahkan demi dan untuk menebus dosa saudara dan saya. Atas dasar itulah, mari kita belajar hidup kudus di hadapan Tuhan. Kita belajar hidup berbeda di mata Tuhan. Itu berarti kita harus selalu mendiagnosa diri kita, mengintrospeksi diri kita. Kalau kita didapati ada cara hidup kita yang tidak benar, kalau ada didapati ada cara hidup kita yang tidak kudus di mata Tuhan, mari kita belajar bertobat dari itu. Mari kita belajar membuang itu. Kita belajar meninggalkan itu. Supaya kita bisa menjalani hidup yang kudus, hidup yang berkenan kepada Tuhan, hidup yang sesuai dengan firman. Karena kita sudah ditebus dari cara hidup yang tidak benar. Kita sudah ditebus dari cara hidup yang sia-sia. Kita sudah ditebus dari lumpur dosa kepada suatu hidup yang sesuai dengan firman. Alasan yang ketiga, kenapa kita harus hidup kudus di mata Tuhan? Ayatnya yang ke-23 sampai 25. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah. Jadi alasan yang ketiga kenapa kita harus hidup kudus, hidup berbeda di mata Tuhan. Karena kita telah dilahirkan kembali oleh firman Allah. Bahkan firman Allah mengatakan bahwa kita dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tapi kita dilahirkan dari benih yang tidak fana, yaitu firman Allah yang hidup dan yang kekal. Semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering, bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Firman Tuhan itulah yang melahirkan kita kembali sehingga kita menjadi ciptaan yang baru. Karena kita sudah ciptaan yang baru, yang lama kita harus tinggalkan. Yang hidup dalam dosa kita buang, dan sebaliknya kita hidup dalam hidup yang baru, yaitu hidup yang kudus di mata Tuhan. Jadi alasan yang ketiga, kenapa kita harus hidup kudus di mata Tuhan? Karena kita sudah dilahirkan kembali. Kita sudah diciptakan kembali oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Atas dasar itulah dan untuk itulah, sebagai umat, sebagai orang percaya, kita belajar dan terus berjuang, terus berusaha menjalani hidup yang kudus di mata Tuhan, hidup yang berkenan kepada Tuhan, hidup yang memuliakan Tuhan, hidup yang sesuai dengan firman. Itu kita harus terus usahakan dalam menjalani hidup ini, sehingga di hadapan Tuhan kita hidup kudus. Ini yang Tuhan mau dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Allah yang mempunyai firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin.
Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu di hari ini, yang boleh menasihati kami sebagai umat, sebagai orang percaya, supaya kami hidup kudus di hadapan Tuhan, supaya hidup kami berbeda di hadapan Tuhan, karena Allah yang panggil kami adalah Allah yang kudus, karena kami sudah ditebus dengan darah yang mahal di Bukit Golgota, karena kami telah dilahirkan kembali bukan dengan benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah itu. Karena itu tolonglah kami melalui kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, memampukan kami, mendorong kami, memotivasi kami, supaya kami terus mengejar, kami terus berusaha, kami terus bergumul untuk hidup kudus, hidup berbeda di hadapan Tuhan. Tanamkan firman dalam hati dan pikiran kami, sanggupkan kami untuk bisa menjalani hidup ini berpadanan dengan firman-Mu di hari ini. Hamba memohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang boleh mendengarkan renungan harian di hari ini. Berkat kekuatan, berkat kesehatan, berkat umur panjang, berkat jasmani Tuhan berikan kepada mereka. Umat-Mu dalam pergumulan hidup yang dialami, ya Tuhan, kuatkan, teguhkan iman mereka, dan berilah jalan keluar bagi setiap pergumulan mereka. Umat-Mu yang saat ini menderita karena sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan lawat, Tuhan jamah sakit penyakit yang mereka derita, dan Tuhan berikan kesembuhan kepada mereka, sehingga lewat kesembuhan yang diperoleh, puji dan syukur dinaikkan kepadamu ya Tuhan. Kami menyerahkan sepenuhnya hidup kami dalam tangan-Mu. Berkat pertolongan dan perlindungan-Mu Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, sampai berjumpa lagi dalam renungan harian edisi berikutnya.